percaya Tuhan Engkau ada di sini dan Engkau mau melakukan perkara-perkara yang besar bagi hidup kami. Kau pulihkan kami, Kau membuat hidup kami berdampak bagi keluarga, bagi pelayanan, bagi Indonesia ya Tuhan. Terima kasih Allah untuk anugerah-Mu yang besar yang sudah menjadikan kami anak-anak-Mu, dan kami hari ini mau merayakan kelahiran-Mu, dan kami percaya malam ini Kau akan memberikan pesan-pesan untuk kami bisa lakukan perkara besar di hari-hari depan. Sebab kami tahu kami hidup bukan untuk khawatir, tapi kami hidup untuk alami mujizat. Kami hidup untuk alami kemenangan dan berkat Tuhan. Berbicaralah bagi kami ya Tuhan malam hari ini, sebab kami anak-anak-Mu siap diberkati. Kami siap untuk melakukan apa yang Tuhan mau kami kerjakan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Saya mau sebelum saudara duduk, boleh dong kasih salam 5 orang. Lihat mukanya, bilang kamu keren deh malam ini. Oke. Lihat mukanya. Lihat mukanya, kasih salam dan bilang kamu keren deh malam ini. 5 orang ya saudara, kurang dari 5 nggak boleh duduk. Haleluya. Silakan kembali saudara. Allah kita Allah yang baik. Amin. Amin. Kita ada di sini karena Allah kita baik. Amin. Lihat teman kiri kananmu, bilang Allah sayang kamu tahu. Amin. Ayo dong lagi katakan Allah sayang kamu tahu. Allah sayang kamu tahu. Amin. Amin. Ya, kita apapun yang terjadi dalam hidup ini, Allah tetap sayang pada kita. Amin. Amin. Allah tetap sayang pada kita. Baik, saudaraku, hari ini Tuhan mau berbicara kepada kita sesuatu yang sangat-sangat menarik dan sangat luar biasa. Nah, ini saya pelajari ini dan wow, saya sangat bergairah. Bilang pada teman kiri kananmu, saya bergairah untuk mendengarkannya. Saya bergairah untuk mendengarkan. Amin. Buka bersama saya Lukas pasal yang pertama ayat 48. Lukas pertama ayat yang 8. Injil Lukas pasal pertama ayat 48. Saya adalah seorang pendeta yang senang mengajak jemaat untuk baca Alkitab. Jadi saudara, buka Alkitabmu, kita mau baca sama-sama. Dan bacanya dengan suara. Sebab Alkitab katakan iman timbul dari pendengaran. Jadi usahakan apa yang saudara baca itu didengar oleh telinga saudara. Amin. Itu akan menumbuhkan iman saudara. Jadi dibaca Alkitab itu jangan diam saudara ya. Kalau saudara baca Alkitab diam, otak saudara pasti pergi ke mall. Ya, tapi saudara harus baca dengan suara supaya saudara akan alami pertumbuhan iman. Lukas pasal 1 ayat 48. Yang siap baca katakan amin. Amin. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hati, rendah nambahnya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Saya percaya kita semua mau hidup berbahagia. Amin. Saya percaya kita semua mau hidup berbahagia. Amin. Dan saya percaya kita akan menjadi orang yang berbangga sekali kalau segala keturunan akan menyebut kita berbahagia. Jangan sampai waktu kita mati tetangga kita bilang bagus dia mati, biar kerok. Kacau hidupnya. Gak bisa lihat laki-laki cakep, lihat aja laki gue digait juga, ya gitu. Ya, saya percaya kita semua ya akan disebut orang-orang yang berbahagia. Dan Maria berkata dari segala keturunan akan menyebut kita berbahagia. Segala keturunan. 7 turunan, 8 tikungan, 9 tanjakan. Amin. Amin. Lihat teman kiri kananmu, bilang aku mau kamu berbahagia. Aku mau kamu berbahagia. Amin. Maria disebut orang sebagai orang yang berbahagia. Padahal saudara, kita lihat perjalanan hidup Maria dari Gabriel menjumpai dia sampai dia mengandung, kemudian dia melahirkan. Dia menghadapi resiko-resiko yang besar. Resiko yang jelas yang pertama adalah ketika dia diberitahu oleh malaikat Gabriel bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus. Kemudian Gabriel datang juga kepada Yusuf dan memberitahu kepada Yusuf, Maria tunanganmu lagi hamil.
Saya percaya saudara, waktu Maria mau terima tawaran Tuhan bahwa dia mau mengandung dari Roh Kudus, saya pasti berpikir saudara bahwa Maria juga berpikir, waduh kalau ketahuan Yusuf aku mengandung, pasti Yusuf bisa mutusin saya. Karena apa? Wanita mengandung gak mungkin dari burung, amin. Tapi dari laki-laki. Lihat teman kiri kananmu yang perempuan bilang, kamu mengandung dari laki-laki, amin. Yusuf bisa aja bilang, Maria, jangan-jangan kamu main sama Joni ya? Ada Joni di sini. Gak mungkin sama saya kan? Sama Joni ya? Atau sama Tony? Atau sama Bejo? Maria bilang, enggak, aku serius, aku cinta padamu, ya kan? Tapi Yusuf bilang, sakitnya di sini, ya kan? Saudaraku, saudara. Tapi tidak sampai itu terjadi. Resiko sebesar itu Allah telah dapat selesaikan. Gabriel dikirim ke Yusuf, bicara pada Yusuf, dan akhirnya Yusuf tetap mencintai Maria, saudara. Maria, dia adalah wanita yang sampai hari ini dan seterusnya akan disebut orang berbahagia. Saya pernah tanya sama wanita, baik masih gadis ataupun ibu-ibu, saya tanya, gimana kalau kalian jadi Maria di zaman itu? Mau katanya, ya. Bahkan sampai hari ini saudara, nama Maria banyak dipasang di depan nama-nama anak-anak Tuhan. Bahkan laki-laki juga nggak mau ketinggalan. Dia pasang nama Maria, cuman gantinya Mario. Panggilan Maria sehari-hari Yaya, tapi kalau cowok Mario, panggilan harinya Yoyo. Ya, saudara. Jadi saudaraku, orang pengen sekali punya nama Maria, saudara. Orang kepengen namanya Mario, saudara. Karena apa? Dia hidup berbahagia. Saudara mau hidup berbahagia? Amin. Saudara mau hidup berbahagia? Amin. Ya, teman kiri kananmu bilang, saya mau hidup berbahagia. Saya mau hidup berbahagia. Sekali lagi bilang, saya mau keluarga saya berbahagia. Saya mau keluarga saya bahagia. Amin. Amin. Nah, sekarang bagaimana kita bisa melihat apa yang dikerjakan oleh Maria sehingga dia bisa menjadi orang yang dikatakan segala keturunan akan menyebut dia berbahagia. Kita lihat sama-sama. Yang pertama, saudara, saya melihat bahwa Maria adalah seorang wanita yang berani menghadapi masalah, berani menghadapi kesulitan. Kita lihat Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-7. Lukas pasal kedua ayat 7. Lukas pasal 2 ayat yang ke-7. Kalau saudara sudah siap baca, katakan amin. Amin. Yang siap baca katakan amin. Amin. Mari kita baca dengan suara kita. 2, 3. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan kain dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada. Tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudaraku, pada mulanya saya percaya seperti kita semua, kalau kita melakukan sesuatu yang Tuhan perintahkan, saya percaya kita pasti berkata semuanya pasti lancar. Saya percaya Maria pun demikian, saudara. Tetapi setelah dia mengandung, saudara, dan kejadiannya saat dia sudah mengandung 9 bulan 10 hari. Nah, ini hari ini kalau ukur-ukur tanggal 25 Maria melahirkan Yesus, berarti tepat 15 ini 9 bulan tepat. 10 hari. 25 baru 10 hari, 9 bulan 10 hari, gitu kan? Nah, saudaraku, Maria dalam keadaan mengandung, saudara, dia harus pergi ke Bethlehem. Ngapain ke Bethlehem? Jadi waktu Yesus lahir di zaman itu, Kaisar dan Gubernur Jenderal yang memerintah Israel, saudara, memerintahkan akan adanya sensus penduduk. Nah, di tahun 70-80 saya ingat, saudara, ketika kita Indonesia mau pemilihan umum, maka setiap orang yang mau nyoblos, saudara ya, harus pulang ke kampungnya, tempat kelahirannya, untuk bisa menyoblos di daerah itu. Itu tahun 70-80, saudara. Tapi sekarang sudah begitu canggih, sehingga di mana saja kita ada dan bekerja, di situ kita bisa nyoblos, saudara ya. Nah, saudaraku, begitu juga di zaman itu.
Nah, Yusuf ini adalah keturunan Daud. Dia harus kembali ke kota Daud, yaitu Bethlehem. Maka Yusuf dan Maria, saudara, mereka pergi ke Bethlehem untuk sensus, saudara, untuk mencatatkan nama mereka sebagai sensus penduduk, saudara ya. Nah, Yusuf dan Maria, sementara mereka jalan dan mereka tidak naik BMW, tapi naik keledai. Bayangkan seorang wanita yang sedang mengandung tua, ya, dia harus naik keledai, saudara. Naik keledai itu pasti ngangkang, betul saudara ya. Jalannya kan anjut-anjut, ya. Untung puji Tuhan nggak pecah ketuban di jalan, amin. Saudaraku, Maria, dia tetap ada di atas keledai itu, berjalan dari Nazaret menuju ke Bethlehem, saudara. Dan sampai di Bethlehem tidak ada tempat penginapan di situ. Kalau ada Horizon, saya percaya pasti Maria di kampung di Horizon. Tapi waktu itu tidak ada Horizon, saudara. Ya, penginapan penuh. Kenapa penginapan penuh? Penginapan itu sudah di-booking oleh banyak orang yang punya uang lebih banyak daripada Yusuf dan Maria. Kenapa? Karena kota Bethlehem Yerusalem penuh dengan orang-orang yang pulang dari perantauan untuk sensus penduduk. Jadi hotel-hotel di sana penuh semua, saudara. Hotel-hotel semua penuh. Baik Losmen, hotel bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 7, 16 dan sebagainya. Semua penuh, saudara. Penuh semua. Nah, saudaraku, kan karena hukum ekonomi mengatakan begini. Kalau permintaan banyak, penyediaan barangnya sedikit, harga pasti naik. Orang Manado datang ke Jakarta ketemu saya, saudara. Dia bilang, "Pak, orang Manado tidak pernah takut BBM naik, tapi orang Manado sangat takut kalau harga cabai naik." Betul juga, saudara. Ya, saya punya teman orang Manado, saudara. Ketika pesta dia toki 2 ekor anjing. Saudara tahu toki? Tahu toki? Hati-hati di toki, saudara. Dipukul kepalanya, mati, saudara ya. Nah, disiapkan 2 ekor anjing, disiapkan 2 kilo cabai. Maksudnya apa? 1 anjing 1 cabai. Satu anjing 1 kilo cabai. Nah, saudaraku, 1 anjing ditoki mati. Jatah 1 kilo cabai cukup di situ. Anjing kedua ditoki kabur. Dikejar nggak ketangkep. Akhirnya 2 kilo cabai ditaruh di 1 anjing. Pedesnya minta ampun, saudara. Tapi itulah orang Manado. Tapi Pak Ferry di sini pasti sudah lebih baik lagi. Amin. Atau lebih cabainya juga. Jadi saudaraku, jadi siapa namanya, harga naik, hotel naik. Sedangkan Yusuf dan Maria dia datang dengan keledai, dia datang dengan uang pas-pasan, saudara. Dia ketok hotel 1 nggak dapat, nggak masuk, nggak bisa. Diketok lagi hotel kedua, nggak diterima, ditolak. Diejek mungkin, ngapain kamu bawa-bawa keledai masuk ke hotel semewah ini, dan seterusnya. Hotel ketiga diketok, ditolak. Hotel keempat diketok, ditolak. Semua hotel diketok, ditolak. Tapi ada kandang yang tidak menolak mereka, saudara. Akhirnya mereka ada di situ dan Maria melahirkan di situ tanpa bidan, dan Yesus dibaringkan di atas palungan, saudara. Jadi saudaraku, Maria dan Yusuf adalah orang yang berani menghadapi masalah, berani menghadapi kesulitan. Orang akan menyebut engkau orang yang berbahagia. Orang akan menyebut keluargamu berbahagia kalau engkau bisa menunjukkan bahwa engkau adalah orang yang